Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita, yakni pembahasan dan pembacaan kitab Sahabiyat Haula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala wa ra'ah. Sekarang kita masuk di penggalan-penggalan kisah berikutnya dari kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh muallif di sini as-sahifatu adh-dhalimatu wal muqata'atul 'ammah. Lembar perjanjian yang zalim dan pemboikotan total. Ini diantara kisah perjalanan di awal-awal Rasulullah dan Ibunda Khadijah di dalam merintis dakwah. Ada perjanjian yang sangat zalim dan juga pemboikotan yang sangat total yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah dan juga orang-orang beriman saat itu. Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami menuturkan, Al-Aswad, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq berkata, dikala kaum Quraisy mengetahui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan negeri yang aman dan tentram, yakni dengan hijrahnya mereka ke negeri Habasyah, di mana Raja Najasyi melindungi siapapun yang mencari suaka ke sana. Umar radhiyallahu taala anhu yang merupakan sosok pemberani juga masuk Islam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlindungan dengan masuk Islamnya Umar ibnul Khattab. Termasuk juga Hamzah, paman Nabi sendiri. Ya, hingga dua sosok tokoh yang masuk Islam ini mempersulit kaum Quraisy. Kedudukan Islam semakin menguat dengan adanya Umar, dengan masuk Islamnya Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat lain, ya, di samping Islam juga semakin meluas ke berbagai kabilah. Nah, mengetahui semua itu, kaum Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Barakallahu fikum. Ya demikian ya, musuh itu semakin terdesak ya, dia semakin panik. Mereka berkata, dia yakni Muhammad telah merusak hubungan anak-anak dan istri-istri kita. Mereka kemudian berkata kepada kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian mengambil diat berlipat kali dari kami. Diat itu tebusan ketika ada jiwa yang melayang. Orang kalau membunuh orang lain tanpa hak, dalam Islam kan ada diat, bayar diat 100 unta. Taib. Jadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan, silahkan kalian mengambil diat berlipat kali dari kami, dan setelah itu biarkan seseorang dari luar Quraisy membunuhnya agar kalian lega. Maksudnya apa? Ya, diat yang berlipat-lipat ini sebagai tebusan untuk mereka bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Bani Hashim tentu tidak menerima hal itu. Ya, Bani Hashim sendiri, ya Bani Hashim tidak sendiri. Mereka didukung juga oleh Bani Abdul Muttalib, ya bin Abdi Manaf. Mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dilindungi oleh kaumnya karena pamannya Nabi yakni Abu Thalib itu luar biasa ya, perlindungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam gitu ya. Tapi beliau memperjuangkan dan juga ikut melindungi ya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tokoh di Bani Hashim, pengganti dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi dilindungi kaumnya, kaum musyrik Quraisy akhirnya sepakat untuk mengusir mereka dari Mekah ke perkampungan-perkampungan. Mereka sepakat untuk menulis sebuah perjanjian untuk kemudian tidak berbesan, tidak berjual beli apapun, tidak menerima perjanjian damai ataupun berbelas kasih kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, hingga mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Jadi yang mereka inginkan sesungguhnya adalah Nabi, biar Nabi ini tidak menyebarkan lagi ajarannya, agamanya. Maka mereka berupaya ya semaksimal mungkin bagaimana bisa tercapai tujuannya. Nah, salah satu di antaranya adalah mengusir nih orang-orang yang masuk Islam ya dari Mekah supaya mereka ada di pinggiran Mekah saja. Kemudian nanti ada perjanjian yang kemudian ditulis yang isinya sejatinya perjanjian yang zalim. Nanti juga mereka melakukan pemboikotan. Nah, ini mereka lakukan ya demi menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak lagi menyebarkan dakwahnya, atau bahkan mereka menginginkan Nabi itu lenyap ya dari kehidupan ini. Nah, setelah mencapai kesepakatan, akhirnya mereka pun mencatat isi perjanjian ini dalam sebuah lembaran. Lalu mereka tempelkan di dinding Ka'bah bagian dalam untuk menegaskan perjanjian ini. Mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk beraktivitas di pasar-pasar. Jadi nggak boleh jual beli. Nah, ini kan mematikan ekonomi jelas. Setiap kali bahan makanan, lauk pauk ataupun barang dagangan lain datang, mereka langsung menghampiri dan memborong barang-barang tersebut, sehingga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak kebagian apapun. Ini benar-benar diboikot ya. Saat kaum Quraisy melakukan tindakan seperti ini,
Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bergabung bersama Abu Talib. Mereka kemudian memasuki perkampungan-perkampungan, baik perkampungan orang beriman ataupun orang kafir. Tentu yang mukmin demi agama, ya, sementara yang kafir ya motivasinya ya fanatisme golongan, ya satu kabilah, satu bani, ya barakallahu fikum, satu keturunan. Nah, di antara kubu Bani Hashim, Abu Lahab bergabung bersama kaum Quraisy dan mendukung mereka. Pemboikotan yang dilakukan kian ketat. Seluruh cadangan bahan makanan mereka habis. Sementara itu orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Mekah atau barang yang hendak dijual, melainkan langsung mereka borong habis. Ini tentu membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muttalib sangat mengenaskan dan kelaparan. Mereka hanya bisa memakan dedaunan dan juga kulit hewan. Sebegitunya ibu ya kondisi perjuangan kaum muslimin di awal-awal ya mereka berislam, yang mungkin walhamdulillah ya kita tidak segitunya gitu. Alhamdulillah ya kita juga makan daun-daunan ibu ya. Tapi daun-daunan kita yang kita makan ini enak-enak ya, lalapan, sayur-sayuran. Barakallahu fikum. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak merintih kelaparan dari perkampungan Abu Talib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, itu pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya betul-betul diboikot, dijaga ketat. Intinya ya satu, mereka ingin menumpas Islam dan kaum muslimin, ingin membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu keadaan seperti ini tidak mudah, gitu ya. Ibu kita mengalami ya, sekalinya tidak ada bensin saja kan morat-marit. Tidak ada bensin itu, bukan tidak ada beras, bukan tidak ada bahan makanan. Kita pernah merasakan itu, langka bensin, langka BBM. Bagaimana menjeritnya manusia, kan begitu. Nah ini semuanya diboikot. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan selain pada bulan-bulan suci. Nah artinya bulan-bulan suci itu dari semenjak masa dahulu, masa jahiliyah, ya mereka ya benar-benar menghormati bulan-bulan suci. Ya ada Muharram, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Itu bulan-bulan suci yang tidak boleh ada peperangan di situ. Mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Namun jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup untuk membeli. Hakim bin Hizam yakni sepupunya keponakan ya, keponakannya Ibunda Khadijah. Suatu ketika, keponakan apa sepupu bu? Hakim bin Hizam itu bibinya Khadijah, itu bibinya Hakim bin Hizam. Berarti Hakim bin Hizam ponakan. Hakim bin Hizam suatu ketika membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, yakni Ibunda Khadijah. Namun Abu Jahal memergoki dan mencegahnya. Abu Bakhtari kemudian datang dan melerai keduanya hingga Hakim bin Hizam bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya. Abu Talib terus mengkhawatirkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala semua orang sudah beranjak tidur, ia menyuruh beliau untuk tidur di tempat tidurnya. Ya, bagaimana pembelaan
pamannya Nabi ini, Abu Thalib, ya. Dan juga bagaimana perlindungan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh Nabi menempati tempat tidurnya sehingga Abu Thalib bisa tahu jika ada orang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Nah, jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara atau kerabatnya untuk tidur bersama beliau. Juga memerintahkan sebagian di antara mereka agar membawa tikar untuk tidur bersama. Sebegitunya ya, pembelaan, perlindungan Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama sejumlah kaum muslimin tetap keluar pada musim haji untuk menyeru jamaah haji yang datang supaya mereka masuk Islam. Imam Ibnu Katsir beliau menuturkan, lalu muncullah beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk merobek surat perjanjian tersebut. Tadi ya, surat perjanjiannya sudah ditempel di dinding Ka'bah. Dan yang mendapatkan tugas untuk melakukannya adalah Hisham bin Amru bin Rabi'ah, Taib bin Al-Harith bin Hubayb bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay. Ya, Lu'ay ini salah satu di antara nasab yang juga nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi menemui Mut'im bin Adi dan beberapa orang Quraisy lainnya. Mereka pun menyambut baik usul tersebut. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kaumnya bahwa Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk merobek kertas perjanjian tersebut. Rayap-rayap itu memakan seluruh bagian kertas perjanjian kecuali yang bertuliskan lafal Allah. Hanya lafzul jalalah yang tidak dimakan oleh rayap-rayap dalam surat perjanjian itu. Dan demikianlah yang terjadi. Akhirnya pulanglah Bani Hashim dan Bani Muttalib menuju Mekah. Kemudian terjadilah perdamaian meski hanya dari Abu Jahal, sedangkan Amr bin Hisham tidak menyukai hal itu. Nah, barulah terkait dengan ibunda kita At-Tahirah, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Di masa-masa sulit itu beliau tetap berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap membantu beliau. Beliau ikut serta menanggung gangguan kaumnya beliau dengan jiwa yang rela, sabar dan mengharap pahala, hingga Allah kemudian menentukan takdirnya terkait pemboikotan zalim dan getir yang menjadi pedang tajam di leher orang-orang yang beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah terkepung saat itu. Hingga suatu ketika berakhirlah sudah pengepungan. Jadi ibunda Khadijah tetap setia membersamai Nabi dalam masa-masa sulit seperti itu. Inilah keteladanan dari sosok ibunda Khadijah. At-Tahirah, ibunda Khadijah Ummul Mukminin, keluar dari pengepungan sebagai pemenang akibat buah kesabaran beliau untuk kembali meneruskan kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri terpercaya di bawah naungan kesetiaan, kejujuran iman dan kesabaran yang baik. Berkat kesabaran menghadapi kesulitan besar ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin menempati kedudukan tinggi di akhirat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Dan itulah balasan orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Semoga Allah memberikan balasan untuk mereka di surga yang kekal abadi sebagai balasan terbaik darinya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jelas para sahabat yang mulia ini yang merasakan pahit getirnya perjuangan dakwah mempertahankan iman dan Islam, mereka kelak akan menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang kemudian akan memimpin dunia ini.
Nah, itulah para sahabat muhajirin. Mereka merasakan pahit getirnya perjuangan dakwah di fase Mekah. Barakallahu fikum. Kemudian di potongan kisah berikutnya, Allah subhanahu yukri'u Khadijat as-salam. Allah menitipkan salam kepada Ibunda Khadijah. Insyaallah Ibu ya. Dapat salam dari Allah, kemudian dapat salam dari malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Ini satu kehormatan, satu kemuliaan yang luar biasa ya. Taib. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Khadijah berada di dekat beliau. Jibril lalu berkata, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah kemudian berkata, innallaha huwas salam wa ala Jibril assalam wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah lah yang maha pemberi keselamatan. Semoga kesejahteraan, keselamatan juga terlimpah kepada Jibril. Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah juga terlimpah kepadamu. Jadi kalau kita mendapatkan salam, maka salam itu juga mesti dijawab. Ibu, ada salam dari Ibu Fulanah. Jawaban ibu apa? Sama-sama begitu. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya alaika dulu. Kan ini yang dititipin kan? Yang dititipin juga dapat jawaban salam. Alaika wa alaihi. Kalau laki-laki ya, alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Atasmu dan atas si fulan yang menitipkan salam. Atasmu dan atas si fulan, keselamatan, rahmat, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menyampaikan itu perempuan ya, ada salam dari siapa? Dari besti ya. Maka jawabannya alaiki wa alaiha. Alaiki wa alaihas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Atasmu dan atas si fulanah, keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kalau kita dapat titipan salam. Betapa seorang ibu yang memiliki pemahaman mendalam, cerdas, mempelajari seluruh adab dan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya pantas ibu ya. Allah itu memilihkan pasangan bagi manusia terbaik, ya tentu wanita terbaik kan begitu. Beliau yang kemudian membersamai Nabi dalam seluruh dalam episode perjalanan kehidupan dakwahnya, begitu ya. Walaupun tentu tidak bersama ya sampai Nabi wafat, karena Ibunda Khadijah itu lebih dulu wafat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatukan untuk beliau seluruh keutamaan dan kemuliaan akhlak. Jadi nabinya, yakni suaminya adalah manusia yang paling berakhlak, maka pun demikian istrinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, berada di atas akhlak yang agung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian di poin kisah berikutnya, wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sekadar sesuai dengan perbuatan. Di sini dicantumkan satu riwayat hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, Khadijah akan datang membawa wadah berisi makanan atau lauk atau minuman. Jika dia sudah tiba nanti, sampaikan salam Rabbnya kepadanya. Sampaikan juga salam dariku. Dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga dari mutiara yang cekung. Namanya qasab, la sokhab fihi wala nasab. Jadi berikan kabar gembira kepada ibunda Khadijah ya, bahwa nanti beliau akan mendapatkan satu rumah di surga min qasab, dari mutiara cekung. Tidak ada kegaduhan, tidak ada keletihan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ya beda ya rumah di surga dengan rumah di dunia. Rumah di dunia itu capek ngurusnya ibu ya. Ya barakallahu fikum. Ibu-ibu kalau punya pembantu rada mending gitu ya. Tapi capek juga ngegajinya kan begitu. Tetap saja capek ya. Nah beda rumah di dunia dengan rumah di surga. Mari kita cari tahu kenapa harus kabar gembira berupa rumah dari mutiara cekung dan kenapa harus mutiara cekung. Jadi kan ini Nabi diperintah untuk memberikan kabar baik, kabar gembira kepada ibunda Khadijah bahwa Allah telah mempersiapkan satu rumah di surga untuk ibunda Khadijah min qasab, ya dari mutiara cekung. Kenapa ada bait di situ, kemudian ada qasab? Imam Ibnu Hajar menjelaskan, qasab oleh Ibnu Atin dijelaskan bahwa maksudnya adalah mutiara cekung dan lebar seperti istana tinggi. Masya Allah. Kemudian saya sampaikan riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari jalur lain dari Ibnu Abi Aufa menyebutkan qasab itu yakni mutiara cekung. Ibu pada punya mutiara? Gimana mutiara itu gimana? Pokoknya perhiasan indah ya, begitu ya. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari hadis Abu Hurairah menyebutkan yakni sebuah rumah min lu'lu'ah mujawwafah, dari mutiara cekung. Hadis ini berasal dari Sahih Muslim. Sementara riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat dari hadis Fatimah menyebutkan, Fatimah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, di mana ibuku? Maksudnya, di mana Khadijah berada? Maka kemudian Nabi menjawab, di sebuah rumah dari mutiara cekung. Apakah dari cekungan ini? Kata Nabi, la minal qasab al-manzum bid-durri wal lu'lu'i wal yaqut.
Kata Nabi tidak, tapi dari cekungan yang dirangkai dengan permata, dengan mutiara dan yakut. Masya Allah. Ini tentu ya rumah yang sangat indah, penuh dengan pernak-pernik perhiasan. As-Suhaili menuturkan rahasia di balik sabda Nabi min qasabin, dan kenapa beliau tidak mengatakan min lu'lu'in. Karena qasab itu lebih tepat. Mengingat Khadijah meraih senioritas dengan lebih dulu beriman sebelum yang lainnya. Untuk itulah keselarasan ini disebut di seluruh lafal hadisnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, qasab itu ya lu'lu' mujawwafah. Tapi kenapa Nabi menyebutnya qasab? Karena itu yang paling tepat dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah, sehingga diselaraskan. Nah, inilah yang dikatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Yang lain menyebutkan keterkaitan lain dari sisi ruas-ruas yang ada di dalamnya yang kemudian lurus. Ini terkait dengan ya bagaimana gemerlapnya sebuah perhiasan, kan begitu. Demikian pula halnya Ibunda Khadijah. Beliau memiliki sikap lurus yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Karena dia berupaya sekuat tenaga untuk membuat Nabi itu senang. Tidak pernah melakukan apapun yang membuat Nabi marah. Masya Allah, ibu. Ibu pernah nggak bikin jengkel suami? Ya. Semuanya menjawab. Gitu. Nah, Ibunda Khadijah itu tidak pernah begitu. Beliau selalu melakukan segala sesuatu yang membuat Nabi senang. Beliau tidak pernah membuat Nabi itu marah. Luar biasa, ibu ya. Tidak seperti yang dilakukan istri-istri beliau yang lainnya. Nah, ini istimewanya Ibunda Khadijah. Barakallahu fiikum. Ya, ada seorang suami, ibu, ketika ditanya, ya karena sudah perjalanan rumah tangganya sudah 30 tahun lebih. Ya, saya tanya, pernah masalah tidak, Pak? Oh, setiap hari, Ustadz. Gitu ya. Setiap hari masalah dengan istrinya. Perjalanannya sudah 30 tahun lebih berumah tangga. Nah, ini Masya Allah gitu ya. Bagaimana ini Ibunda Khadijah? Kita agak berat membayangkannya begitu ya. Beliau selalu membuat Nabi senang. Tidak pernah membuat Nabi itu marah. Ini istri seperti apa begitu ya? Yang mungkin di masa ini sepertinya tidak ada, ibu. Ada di masa ini, bu? Ya mungkin ada begitu ya. Kita saja yang tidak tahu. Tapi rasa-rasanya susah mencari wanita yang model begitu. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sabda Nabi dengan kalimat bibaitin, yakni sebuah rumah. Abu Bakar Al-Iskaf menuturkan di dalam Fawaidul Akhbar, maksudnya adalah rumah tambahan untuk pahala amalnya yang telah Allah persiapkan untuknya, yakni untuk Ibunda Khadijah. Karena itu beliau bersabda, rumah tersebut la sokh fihi wala nasab, tidak ada nasab di dalamnya. Maksudnya tidak ada keletihan. Yang dimaksud adalah Khadijah tidak letih karena rumah itu. Ibu, kalau rumah di dunia semakin besar semakin bikin letih kan? Susah ngurusnya Ustadz gitu ya. Ada Masya Allah ya, orang ya saking kayaknya banyak rumahnya di mana-mana. Ya. Ada jamaah punya rumah di Malang. Ya ketika pulang, dari mana Pak? Nggak pernah kelihatan. Iya Ustadz, saya lagi kemarin ke Malang beresin rumah di sana. Jadi beliau punya rumah di komplek elit itu. Barakallahu fikum. Ya karena nggak ada yang ngurus,
Jadi beliau datang ke sana untuk nyapu, ngepel, ya bersihin galon, katanya sampai berlumut galonnya. Gitu. Luar biasa Ibu. Rumah di dunia ya membuat kita letih. Ya, membuat kita letih. Semakin besar rumah, semakin besar juga keletihannya. Ya tidak Ibu? Ibu kalau sudah pensiun berdua saja sama suami, anak-anak sudah pada sukses, ya sebetulnya cukup tipe 36 kan? Cukup tidak Ibu? Cukup. Tapi kalau ngagugu nafsu ya tidak cukup. Pengennya 2 tingkat, pengennya gedong sigrong, kan begitu. Tapi dah susah ngurusnya. Coba kalau tipe 36 enak, nyapunya juga sebentar, cuma 2 kamar kok. Gitu kan? Kalau rumah ibu tingkat susah nyapunya, ngepelnya susah, ngurusnya susah, begitu kan? Belum naik tangganya sudah asam urat lagi, gitu kan? Letih, ya. Rumah di dunia itu bikin letih. Beda dengan rumah yang di surga. La nasab, tidak ada keletihan di dalamnya. As-Suhaili menjelaskan, rumah yang disebut memiliki sebuah makna lembut. Karena Khadijah adalah ibu rumah tangga sebelum kenabian. Ia menjadi ibu rumah tangga dalam Islam. Hanya dia sendiri yang mengurus rumah ini. Pada hari pertama Rasulullah diutus, tidak ada satupun rumah tangga dalam Islam di muka bumi selain rumahnya Khadijah. Sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, ibunda Khadijah kan sudah Nabi Muhammad sudah berumah tangga dengan ibunda Khadijah. Maka saat Nabi diangkat jadi nabi dan rasul, di kisah-kisah sebelumnya Nabi itu ketika menikah bersama ibunda Khadijah itu usianya 25 kan Ibu. Diangkat jadi nabi dan rasul usia berapa? 40. Berarti ya sudah membersamai nabi sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul sekitar 15 tahunan. Sehingga ketika nabi diangkat menjadi nabi dan rasul dan ibunda Khadijah termasuk yang pertama kali beriman kepada Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti saat itu tidak ada rumah tangga Islam kecuali rumah tangganya ibunda Khadijah bersama Nabi. Balasan atas amal perbuatan lazimnya, umumnya, galibnya disesuaikan dengan lafalnya. Meski yang lain mungkin lebih mulia, gitu ya. Untuk itu yang tertera di dalam hadis ini adalah kalimat rumah, bukan istana. Barakallahu fikum. Al-Manawi menjelaskan baitun adalah kata yang berarti istana. Menyebut sesuatu yang menyeluruh dengan kata sebagiannya itu sudah lumrah di dalam bahasa Arab. Menyebut sesuatu ya barakallahu fikum yang menyeluruh tapi disebutkannya sebagiannya saja. Itu dalam bahasa Arab sudah biasa. Ya dalam bahasa kita juga kan kadang dipakai. Mana si fulanah kok batang hidungnya tidak kelihatan? Maksud batang hidung di situ apa, Bu? Apakah batang hidungnya ke sana kemari gitu? Kan bukan. Yang dimaksud adalah orangnya secara utuh. Kemana si fulana? Kok batang hidungnya tidak kelihatan? Maksudnya ya orangnya, bukan batang hidungnya saja. Nah dalam bahasa kita juga kan ada. Nah dalam bahasa Arab juga ya biasa dipakai. Balasan disesuaikan amalan terlihat dari sabda Nabi SAW bahwa rumah yang telah dipersiapkan untuk ibunda Khadijah itu tidak ada kegaduhan, tidak ada keletihan di dalamnya. Karena sahab itu adalah teriakan dan pertikaian dengan suara yang keras.
Sementara nasab itu keletihan. La sakhab wala nasab. Tidak ada teriakan di dalam rumah itu, juga tidak ada keletihan. Itulah gambaran rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan rumah di dunia. Rumah di dunia di dalamnya ada nasab, di dalamnya ada sakhab. Di dalamnya ada keletihan, di dalamnya ada teriakan. Dan ibu, seorang muslim kan berusaha bagaimana rumahnya itu dikatakan sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, baiti jannati yang diupayakan oleh setiap muslim di dunia ini, salah satu cirinya apa? La sakhab. Tidak ada teriakan di dalamnya. Jadi di antara ciri baiti jannati di dunia ini, ya tidak ada teriakan di dalamnya. Menunjukkan bahwa penghuninya ini orang-orang yang memang mengarah ke surga Allah. Orang-orang yang nanti akan mendapatkan rumah di surga. Tidak ada teriakan di dalamnya. Maksudnya apa? Iya. Teriakan itu ibu sifatnya penghuni neraka. Penghuni neraka itu kerjaannya teriak-teriak. Dan begitulah balasan setimpal al-jaza min jinsil amal tadi atas apa yang mereka lakukan di dunia. Dulu di dunia mereka sering teriak-teriak. Ahli surga itu bukan orang yang suka teriak-teriak. Maka kalau di rumah ada teriakan, ini sebetulnya aib. Aib. Karena sifat penghuni neraka itu suka teriak-teriak. Ibu bisa lihat di surat Fatir ayat 37. Ketika Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang disiksa di neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka penduduk neraka yang disiksa di dalam api neraka itu yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak. Artinya dengan suara yang keras. Teriak-teriak. Kenapa? Ya mereka kesakitan. Mereka menderita. Mereka susah sengsara dengan siksaan neraka, sehingga menjadikan mereka berteriak. Teriakan mereka diantaranya adalah teriakan penyesalan. Apa kelanjutan ayatnya? Kelanjutan ayatnya apa ibu? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya, teriakan penuh penyesalan. Mereka ingin dikembalikan kemana? Ke dunia. Tadi surat apa bu? Fatir, surat ke-35 ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka berteriak di dalam neraka itu, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka teriak penuh penyesalan, "Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka." Ngerengek minta dikeluarkan dari neraka. Sama seperti orang ketika ditangkap teriak-teriak minta amnesti, begitu kan? Karena susah, itu penjara dunia ibu. Bagaimana penjara di akhirat? Ya kan? Barakallahu fikum. Keluarkan kami dari neraka. Apa yang mereka inginkan? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Begitu katanya. Kami ingin beramal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Jadi mereka menyadari amal mereka dulu di dunia salah.
Maka ketika disiksa di dalam neraka, mereka menyadari dan menyesali itu. Kami ingin beramal saleh selain daripada amal yang dulu kami kerjakan di dunia. Awalam nu'ammirkum, maka Allah membalasnya, menjawabnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umurmu untuk supaya kamu dapat berfikir, bagi orang-orang yang memang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, bahkan Allah menyatakan sudah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Umurnya, modalnya dikasih, kemudian dengan kasih sayang Allah juga Allah memberikan pemberi peringatan. Modalnya dikasih, mentornya juga dikasih. Kurang apa kasih sayang Allah kepada manusia? Maka penyesalanmu tidak ada artinya dan tidak bisa merubah keadaan. Fadzuku fama lidzalimin min nasir, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan tinggallah penyesalan yang tidak ada arti dan tidak bisa memperbaiki keadaan mereka, merubah keadaan mereka. Nyesal tuh di dunia, jangan di akhirat. Kalau nyesal di dunia itu bagian dari taubat dan masih punya peluang, kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau nyesal di akhirat, barakallahu fikum. Nah ini Ibu, jadi poinnya di sini, teriakan itu sifatnya ahli neraka. Maka rumah di dunia yang insya Allah akan berbuah rumah di surga Allah, ya di dalamnya nggak ada teriakan. Jadi kalau rumah kita masih ada teriakan di dalamnya, orang tua neriaki anaknya, anaknya neriaki orang tuanya, suami meneriaki istrinya, istrinya meneriaki suaminya. Oh berarti tidak ada kenyamanan di rumah itu. Ya, kan suka ada itu Ibu, suami istri teriak-teriak di rumah. Ya. Maksudnya apa itu? Hari-hari bertengkar. Hari-hari bertengkar. Dan tadi teriakan itu sifatnya ahli neraka. Makanya kan rumah tangga itu kalau nggak beres, maka rumah seperti neraka, kan begitu. Ya. Makanya banyak suami nggak betah di rumah. Kenapa? Rumah itu kayak neraka. Mending saya di kafe, gitu. Ya kan? Kenapa? Ya baru buka pintu sudah diomelin istri. Begitu kan? Sudah diomelin istri. Ya, kerjaannya ngomel aja, panas ini telinga. Rumah luas terasa sempit. Kan begitu? Tidak ada kenyamanan. Kenapa? Selalu diteriakin istri. Begitu Ibu. Tapi insya Allah istri-istri di sini tidak seperti itu. Ya. Ini istri-istri yang di sono itu Bu. Ya. Barakallahu fiikum. Nah jadi sifat rumah di surga itu la nasab wala sahab. Tidak ada teriakan, tidak ada keletihan. Maka Ibu, jadikan rumah kita itu seperti surga. Ya jangan ada teriakan di dalamnya. Jangan ada keletihan. Maksudnya sesuatu yang membuat letih. Keletihan paling berbahaya itu letihnya apa Ibu? Kalau letih fisik mah ya biasa. Lelah hatiku, kan ada istilah gitu. Orang kalau sudah lelah hatinya Ibu, badan sehat itu biasanya tidak manfaat. Kenapa? Lelah hayati. Lelah hati, lelah kehidupannya. Ya hidup itu tumak ninah saja gitu ya.
Makanya kan banyak sekarang orang kembali ke kehidupan slow living gitu ya. Hidupnya santai, nyaman, kan begitu Ibu. Slow living itu hidup santai, tidak buru-buru, nyaman hidupnya dan bermakna. Ya. Begitu memang hidup dalam Islam itu kan begitu. Tumaknina itu slow living yang paling terbaik ya, kehidupan ala Islam. Kehidupannya nyaman, tumaknina, dan betul-betul bermakna. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berbarokah. Nah itu baiti jannati. As-Suhaili menuturkan kesesuaian kedua sifat ini, yakni nasab dan sahab, perselisihan, teriakan, ketidaknyamanan juga keletihan, adalah karena saat Rasulullah menyeru menuju Islam, Khadijah menerima seruan beliau secara sukarela, tanpa bersuara keras, tanpa bertikai ataupun bersusah payah. Bahkan dia menghilangkan segala keletihan dari Nabi. Beliau mendampingi Nabi dari segala kesepian dan meringankan segala kesulitan beliau, sehingga tepatlah jika rumah yang dijanjikan untuk Ibunda Khadijah memiliki sifat yang selaras dengan amal perbuatannya. Jadi tidak ada itu di rumahnya Ibunda Khadijah yang namanya teriakan, yang namanya perselisihan, kelelahan, keletihan. Ya semuanya ketumakninahan. Maka jazaan wifaqa, balasan itu setimpal. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Ketika Ibunda Khadijah ya menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang paling tumakninah, paling kondusif, paling nyaman dan menenangkan, maka demikianlah yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan setimpal atas jeripaya, perjuangan, pengorbanan, dedikasinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Maka jadikan rumah-rumah kita juga seperti itu Ibu, sederhana mungkin gitu ya, tidak luas-luas banget, tapi memberikan kenyamanan hati. Maka baiti jannati betul-betul dirasakan, dan semoga itu juga berbuah ya menjadi istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, saya kira cukup sampai di sini saja pelajaran kita. Sudah 50 menit kita belajar. Kita cukupkan, insyaallah taala di kesempatan berikutnya biidznillah bisa kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Baik Ibu, cukup ya sampai di sini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.